Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar, pemirsa Beranda TV, pada kesempatan kali ini marilah kita sama-sama mengucapkan syukur dan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sampai dengan hari ini masih tetap memberikan kita kesempatan, memberikan kita kesehatan untuk sama-sama menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana usaha beliau telah mempersatukan kita dalam satu ikatan, yaitu ukhuwah Islamiyah yang indah ini. Para pemirsa, pada kesempatan hari ini ada satu tema yang bisa kita angkat, yaitu mengenai keseimbangan antara beribadah dan aktivitas harian kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam proses kita beribadah selama bulan Ramadan ini, kita akan disibukkan dengan berbagai macam hal, baik itu pekerjaan kita sehari-hari maupun juga dengan kegiatan aktivitas ibadah yang harus kita lakukan pada masa atau bulan Ramadan ini. Sekarang ada dua hal yang sering terjadi di masyarakat atau di antara kita semua tatkala memasuki bulan Ramadan. Yang pertama adalah kita terlalu sibukkan dengan hal-hal yang sifatnya keseharian, terutama dalam ibadah kita sehari-hari, yang mana kegiatan itu bisa menyita waktu kita dan menghalangi waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Pun demikian, terkadang di antara kita ada juga yang melihat bahwa ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini membuat kita menjadi malas untuk berkegiatan atau beraktivitas dalam harian kita, atau melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Maka dari itu perlu adanya keseimbangan antara apa yang kita kerjakan hari ini setiap harinya dengan ibadah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan. Adapun kalau kita mengacu kepada sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Atau bisa kita terjemahkan, sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang itu akan memperoleh apa yang dia niatkan. Maka dari itu tahapan awal kita untuk menyesuaikan diri antara atau menyeimbangkan antara aktivitas harian kita dengan ibadah kita selama bulan Ramadan, yaitu dengan mempertimbangkan niat kita. Sudah seberapa mantapkah niat yang kita miliki itu untuk kita jalani dalam keseharian kita selama bulan Ramadan. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan atau kita laksanakan semuanya bisa dinilai ibadah selama apapun yang kita niatkan itu berasal dari niat tulus kita, niat ikhlas kita untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, di antara kita bisa meniatkan selama bulan Ramadan ini untuk beribadah dengan bekerja. Adapun pekerjaan yang kita lakukan selama membawa niat ibadah, niat untuk mencari nafkah dan beribadah kepada Allah, maka di mata Allah atau di sisi Allah, niat tersebut dinilai sebagai sebuah ibadah. Pun demikian, sebagai kita seorang pelajar, seorang dosen, seorang mahasiswa, selama kita berproses belajar kemudian menuntut ilmu, niat yang kita lakukan itu juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, poin penting yang harus kita perhatikan kembali bahwa terkadang di antara kita menilai ibadah itu adalah sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang susah untuk dikerjakan, dan bahkan mengganggu aktivitas kita yang lain. Nauzubillah, jangan sampai hal ini terjadi dalam diri kita. Karena hakikatnya ibadah itu adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sendiri menciptakan kita dan juga jin untuk beribadah kepadanya, sebagaimana tertuang di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan, kata Allah, manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku.
Maka dari itu kita lihat bahwasanya ibadah yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang harusnya membawa manfaat buat diri kita dan kepada orang lain. Bahkan bisa kita atur juga bahwa dalam ibadah itu ada jam-jam khusus di mana Allah memperkenankan kita atau memberi waktu kita untuk istirahat. Jadi kita bisa membagi waktu kita kepada 5 waktu sesuai dengan jumlah salat yang kita laksanakan selama sehari dan sehari semalam. Akan kita lihat juga bahwasanya ibadah sholat ini juga bernilai ibadah dan juga menjadi sebuah istirahat batiniah buat kita, sehingga aktivitas itu tidak melulu aktivitas duniawi, tetapi juga dengan adanya sholat sebagai sebuah aktivitas ruhaniyah yang membangun spiritualitas kita, membangun kejiwaan kita, dan mengistirahatkan raga kita daripada aktivitas-aktivitas yang menyita waktu. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, bahwa terkadang di antara kita ketika beribadah sekalipun terlupa akan satu hal penting, yaitu apapun yang kita lakukan itu selalu di bawah pengawasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis, kita juga harus memiliki sifat ihsan. Apa itu ihsan? Rasulullah menyatakan bahwa anta abudallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Yang diartikan bahwa ketika engkau menyembah Allah, sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihat engkau. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan kembali, ihsan ini adalah salah satu poin penting dalam ibadah yang kita kerjakan sehari-hari. Meskipun kita katakan seimbang, seandainya kita tidak memiliki sifat ihsan ini, ihsan inilah yang sebenarnya menghilangkan proses penghambaan yang berkualitas tinggi itu sendiri. Kita lihat bahwa ibadah yang kita kerjakan sehari-hari itu lepas tanpa nilai. Dalam artian pada saat kita beribadah, ibadah yang kita kerjakan itu hanya dilakukan sebagai rutinitas belaka, tidak disertai dengan keyakinan bahwa apa yang kita kerjakan ini dinilai oleh Allah dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu penting untuk kita pahami bersama bahwa nilai ini harus ditanamkan dalam diri kita, dalam jiwa kita, bahwa ibadah yang kita lakukan ini selalu di bawah pengawasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah mari kita tingkatkan ibadah puasa kita, ibadah kita selama bulan Ramadan, dengan kemudian meluruskan niat-niat kita yang sudah mulai longgar, sudah mulai keluar daripada jalurnya. Atur jadwal kita untuk terus beribadah tanpa juga meninggalkan kewajiban kita yang lain, dan kemudian tingkatkan ibadah kita dengan meyakini bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan selalu di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang tibanya bulan suci Ramadan tahun ini, saya, Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1447 Hijriah. Melalui kesempatan ini pula, kami menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin atas segala salah dan khilaf. Semoga ibadah puasa yang kita jalankan tahun ini membawa keberkahan, kesehatan, dan ketenangan lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.